Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang terdiri dari saya Diana Lestari Dahliani. Saya Damayanti. Saya Nur Aini. Nama saya Desi Nurmalasari. Nama saya Wiwit Astuti. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang anemia pada ibu hamil dengan pendekatan epidemiologi. Untuk pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh Bidan Damayanti. Kepada Bidan Damayanti dipersilakan. Saya di sini untuk menjelaskan sedikit mengenai anemia. Pertama adalah definisi. Definisi anemia adalah anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu hamil dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram persen pada trimester pertama dan trimester ketiga, atau hemoglobin kurang dari 10,5 gram persen pada trimester kedua, dan itu menurut Depkes RI tahun 2009. Anemia adalah kondisi di mana sel-sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital ibu hamil dan janin menjadi menurun. Hemoglobin atau Hb yaitu komponen sel darah merah yang berfungsi menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Jika Hb berkurang, jaringan tubuh kekurangan oksigen. Oksigen diperlukan tubuh untuk membakar atau untuk menjadi bahan bakar proses metabolisme. Proses perjalanan penyakit. Pada tahap ini, secara patofisiologis, anemia terjadi pada ibu kehamilan karena terjadi perubahan hematologi atau sirkulasi yang meningkat terhadap plasma. Hal ini berhubungan dengan meningkatnya volume plasma, tetapi tidak sebanding dengan sel darah atau hemoglobin. Selain itu, dapat disebabkan kebutuhan zat besi yang meningkat sehingga kurangnya cadangan zat besi dan intake zat besi dalam makanan. Zat besi diperlukan untuk eritropoiesis. Lanjutan, jika total zat besi dalam tubuh menurun akibat cadangan dan intake zat besi yang menurun, maka akan terjadi penurunan zat besi pada hepatosit atau makrofag hati, limfa, dan sumsum tulang belakang. Setelah cadangan habis, akan terjadi penurunan kadar Fe dalam plasma. Padahal suplai Fe pada sumsum tulang belakang untuk pembentukan hemoglobin menurun. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan eritrosit tetapi mikrositik sehingga terjadi penurunan kadar hemoglobin. Klasifikasi anemia dalam kehamilan. 1. Anemia megaloblastik termasuk dalam anemia makrostik, di mana anemia terjadi karena kekurangan asam folat atau vitamin B12. Kedua, anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan karena penghancuran eritrosit yang lebih cepat dari pembuatannya, sehingga akibat kehilangan darah akut kronis. Ketiga, anemia defisiensi besi, di mana anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam tubuh. Keempat, anemia hipoplastik, yaitu anemia yang disebabkan oleh penurunan fungsi kerja sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah baru akibat hiposelularitas. Hiposelularitas ini dapat terjadi akibat paparan racun, radiasi, reaksi terhadap obat atau virus, dan defek pada perbaikan DNA serta gen. Tanda gejala anemia pada ibu hamil. Ibu hamil dengan keluhan lemah, pucat, mudah pingsan, dengan tekanan darah dalam batas normal perlu dicurigai anemia kekurangan zat besi. Dan secara klinis dapat dilihat tubuh yang pucat, tampak lemah atau malnutrisi. Guna memastikan seorang ibu menderita anemia atau tidak, maka dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dan pemeriksaan darah. Bila terjadi anemia,
Kerja jantung akan dipacu lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke semua organ tubuh. Akibatnya, penderita sering berdebar-debar dan jantung cepat lelah. Gejala lain adalah lemas, cepat lelah, letih, mata yang berkunang-kunang, mengantuk, lidah luka, nafsu makan yang menurun atau anoreksia, konsentrasi yang hilang, nafas pendek, atau ini terjadi pada anemia parah, dan keluhan mual muntah lebih cepat pada kehamilan muda, kelopak mata dan kuku yang menjadi pucat. Cara mengatasi anemia ketika hamil. 1. Mengkonsumsi suplemen zat besi. Kedua, mendapat atau menambah asupan makanan kaya zat besi seperti ikan, daging merah, sayur, sayur berwarna hijau gelap, kacang-kacangan dan biji-bijian, sereal yang sudah difortifikasi zat besi, telur dan tahu, dan memenuhi kebutuhan vitamin C. Untuk pemaparan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bidan Nuraini. Kepada Bidan Nuraini dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu pendekatan epidemiologi pada kasus anemi pada ibu hamil atau poligami. Dalam kasus anemi pada ibu hamil adalah ibu hamil yang terdiri dari 1. Umur. Semakin muda umur ibu hamil, semakin berisiko untuk terjadinya anemi. Hal ini didukung oleh penelitian ADBC dan Studi 2005 di Amerika bahwa ibu remaja memiliki prevalensi anemi kehamilan lebih tinggi dibandingkan ibu berusia 20 tahun sampai 35 tahun. Hal ini dapat dikarenakan pada remaja FE dibutuhkan lebih banyak karena pada masa tersebut remaja membutuhkan untuk pertumbuhannya. Ditambah lagi jika hamil maka kebutuhan akan FE lebih besar. Selain itu, faktor usia yang lebih muda dihubungkan dengan pekerjaan, status sosial, ekonomi, dan pendidikan yang kurang. 2. Keadaan fisiologis. Keadaan fisiologis ibu hamil, peningkatan HB tidak sebanding dengan penambahan volume plasma yang lebih besar. Selain itu, didukung dengan kebutuhan intake FE yang lebih banyak untuk eritrofis. 3. Keadaan imunologis. Keadaan imunologis dari ibu hamil yang dapat menyebabkan anemi berhubungan dengan proses imunologik sel darah merah yang nantinya disebut anemi hemolytik. Hal ini juga berhubungan dengan ada maupun tidak adanya penyakit yang mendasari seperti stress yang dapat menyebabkan hancurnya sel darah merah. Agen atau sumber penyakit pada anemi ibu hamil diantaranya yaitu 1. Unsur gizi. Terjadinya anemi pada ibu hamil juga dapat disebabkan karena defisiensi Fe, asam folat, vitamin B, dan makanan. Defisisi ini dapat terjadi karena kebutuhan Fe yang meningkat, kurangnya cadangan dan berkurangnya Fe dalam tubuh ibu hamil. 2. Kimia dari dalam dan luar. Anemi pada ibu hamil juga dapat terjadi karena berhubungan dengan kimia dan obat. Anemi tersebut dinamakan anemi aplastik. Kehamilan mengakibatkan peningkatan sistem laktogen plasenta, erythrosin dan erythrogen plasenta dan erythrogen menstimulasi hematopoiesis di mana estrogen menekan sumsum tulang. Ketika keseimbangan tersebut menyebabkan fibrosis 2002 dan 2007. 3. Faktor psikologis. Faktor psikologis ini meliputi peningkatan eritrosit dan HB. Tidak banyak dengan peningkatan volume plasma pada hamil sehingga terjadi hipovolemi. Hal tersebut berisiko terjadinya anemi pada kehamilan.
environment atau lingkungan dari ketiga faktor lingkungan, fisik, biologis, dan sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil, yaitu faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial berupa dukungan dari keluarga dan komunitas akan mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil. Jika kurang cukup terhadap nutrisi yang adekuat pada ibu hamil dan memotivasi dalam memisahkan kehamilan secara rutin, maka kemungkinan kecil terjadinya anemia. Jika lingkungan komunitas menyediakan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan akan kadar, maka pelayanan kesehatan akan meningkat sehingga terjadi anemia kemungkinan kecil terjadi. Selain itu, pendidikan ibu hamil yang semakin tinggi akan mempengaruhi kemampuan dalam mendapatkan informasi. Kondisi ekonomi akan mempengaruhi kemampuan ibu hamil dan keluarga dalam menyediakan nutrisi yang adekuat dan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai. Jadi, kesimpulan presentasi kelompok kami, anemia dalam kehamilan adalah suatu kondisi pada ibu hamil di mana kadar hemoglobinnya 11 gram per sen pada trimester pertama dan ketiga atau kurang dari 10,5 pada trimester kedua. Faktor perjalanan penyakit anemia dalam kehamilan terjadi karena perubahan sirkulasi dan hematologi yang meningkat terhadap plasenta. Hal ini dihubungkan dengan peningkatan volume plasma darah yang tidak sebanding dengan penambahan sel darah dan hemoglobin. Tanda gejala ibu hamil yang mengalami anemia, ibu hamil biasanya pusing, skleranya pucat, lemas, kurang nafsu makan, kehilangan konsentrasi, bahkan pada anemia berat biasanya dadanya nafasnya sesak. Ada 3 faktor pada ibu hamil dengan pendekatan epidemiologi. Yang pertama, host, agent, dan environment. Host terdiri dari umur ibu, faktor fisiologis, dan faktor imunologis. Sedangkan agent terdiri dari unsur gizi, faktor fisiologis, dan faktor kimia. Sedangkan environment atau faktor lingkungan dipengaruhi oleh sosial ekonomi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.